Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku dimanapun dalam keadaan apapun mendengarkan video ini sehat sempurna, dalam kucuran rezeki yang berlimpah, semakin tajrib akan ilmunya, bermanfaat buat diri, keluarga, dan orang banyak yang membutuhkannya. Amin, amin, Allahumma amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baiklah saudaraku semua, sebelum kita ngajinya, sebelum ijazahannya, silakan bikin kopinya dulu atau ngerokok agak sebatang dulu. Biar semakin enak ijazahannya, semakin enak ngajinya. Ayo silakan bikin kopinya. Dalam kesempatan ini, sebelum ijazahan kita mulai, nanti akan saya ijazahkan sebuah ilmu yang luar biasa buat saudaraku. Namun, apa salahnya? Dalam kali ini, saya mencoba menguraikan apa yang pernah diajari oleh guru saya tentang la ilaha illallah, tentang aplikasi la ilaha illallah. Mungkin cara penyampaian saya tak selucu Ustadz Daas Latif atau Kiai Zainuddin MZ atau Ustadz Kariman Ibrahim atau mungkin tak selucu Andre dan Sule, tapi saya berusaha menghantarkan kepada saudaraku apa yang pernah disampaikan guru saya. Semoga bermanfaat tentang la ilaha illallah. Kita lihat sejenak kata atau kalimat la ilaha illallah. Tiada satupun Tuhan yang wajib dipertuhankan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada satupun rasa takut kepada siapapun itu kecuali hanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada rasa khawatir, tiada rasa was-was kecuali takut kita, khawatir kita, was-was kita jauh dari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa begitu? Ketika hadir rasa takut kepada makhluk, ketika hadir rasa takut yang baharu atau bersifat alam, maka itu adalah Tuhan kita. Dan ketika itu Tuhan kita, maka Tuhan akan menguasai kita dan akan menjadikan kita seperti apa yang kita takuti itu. Contoh, kita takut miskin, takut hidup untuk miskin. Maka perlu saudara ketahui, di saat takut miskin itu hadir, maka miskin akan menjadi Tuhan saudaraku, dan miskin akan menguasai saudaraku karena telah dipertuhankan. Ketika Tuhan miskin telah menguasai saudaraku, maka yang terjadi adalah hidup semakin miskin. Kadang datang orang meminta-minta, kita mau bersodako, takut uangnya kurang. Karena bersodako, maka Tuhan berganti dengan ketakutan kekurangan uang. Maka yang terjadi apa? Kekurangan uang menjadi Tuhan baru buat saudaraku. Maka yang terjadi benar-benar kurang akan uangnya. Kita takut akan berbagai hal, maka ia akan jadi Tuhan baru buat kita. Maka ia akan menguasai kita dan kita akan seperti Tuhan baru itu sendiri. Maka mulailah introspeksi diri. Mulai berbenah hati, apa benar la ilaha illallahnya hanya Allah semata? Atau jangan-jangan selama ini la ilaha illallahnya banyak Tuhan-Tuhan baru yang telah menguasai kita. Takut disantet-santet akan jadi Tuhan baru. Takut ditelu-telu akan jadi Tuhan baru. Takut miskin akan jadi Tuhan baru. Takut gak punya duit akan jadi Tuhan baru. Takut hidup susah, maka hidup susah akan jadi Tuhan baru. Maka di saat dia menjadi Tuhan baru buat saudaraku semua,
di saat itu juga Ia akan menguasai kita. Ketika Ia telah menguasai kita, maka kita akan seperti yang menguasai kita itu sendiri. Mari berbenah. Berbenah di hatinya. Pahami di fikirnya. Lakukan dalam segala tindak laku kita. Benarkan di hati, ucap dengan lisan, dan lakukan dengan sekujur anggota tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Benar-benar la ilaha illallah. Maka hidup akan semakin bahagia. Maka segala perih akan hilang, segala derita akan hilang, segala nestapa akan hilang, karena Tuhan kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita telah bertuhan yang tepat, yaitu Allah yang telah menjadikan segala hal buat kita yang bercikal dari Nur Muhammad. Maka Allah akan menguasai kita. Kita akan menjadi hambanya, kita akan menjadi budaknya. Di saat itu Allah akan mencurahkan berbagai ingin saudaraku. Di saat itu Allah akan memberikan berbagai ingin saudaraku. Karena saudaraku telah tepat fikirnya, batinnya, sekujur jasadnya bertuhankan la ilaha illallah. Semoga bermanfaat. Berikut ijazahnya, semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat buat saudaraku, menjadi pola pikir baru dan paham baru buat saudaraku, dan merubah hidup ke arah yang lebih baik. Dan dalam kesempatan ini saya akan ijazahkan sebuah ilmu yang luar biasa. Ilmu di mana ketika saudaraku mendawamkannya setiap pagi ba'da subuh atau ba'da duha, kedepannya alam semesta ini akan takluk kepada saudaraku. Ketika dibacakan ke uangnya akan sering berdatangan dari berbagai penjuru. Ketika dibacakan kepada orang banyak, maka orang banyak akan datang kepada saudaraku ketika saudaraku berdagang. Ketika dibacakan kepada seorang wanita, ia akan takluk buat saudaraku, yang penting bawa ke KUA. Buat siapapun ketika ini kalimah diniatkan, maka akan sesuai ingin saudaraku. Maka aktifkanlah kalimat ini di ruh dan jasad saudaraku. Dan sebelum saya ijazahkan, silakan qabiltu di batinnya benar-benar ikhlas. Dan di kolom komennya qabiltu sebagai ijab kabul akan keilmuannya. Dan sedikit saya meminta kepada saudaraku, bagikanlah video ini di berbagai media sosial, WA dan segala macamnya, FB dan segala macamnya. Semoga Allah memberikan berbagai kemudahan buat saudaraku, memberikan berbagai ingin saudaraku dengan kebaikan saudaraku. Amin amin Allahumma amin. Baiklah saudaraku, kita mulai ijazahannya. Kalimat yang luar biasa, ilmu yang luar biasa. Sabdo semula jadi alam. Ilmu ini benar-benar luar biasa ketika saudaraku aktifkan di setiap titik fokus saudaraku. Mulai dari sulbinya, pusarnya, dada tengahnya, jakunnya, dan ubun-ubunnya. Setelah diaktifkan 3 hari, sesudahnya tinggal dibaca dikala pagi mau kerja atau dikala butuh dalam zikirnya. Baiklah saudaraku, silakan benar-benar disimak kalimatnya. Dan mohon maaf saudaraku semua, saya menerima ilmu sabdo semula jadi ini harus dihafal langsung dari guru saya. Maka benar-benar ikhlaskan batin saudaraku semua agar benar-benar langsung hafal. Ikhlaskan batinnya biar langsung hafal akan kalimatnya. Dan sebelum pengaktifannya, silakan berdoa apa saja dulu biar benar-benar terlihat hasil akan ilmunya. Niat apa saja, niat harta atau pegang uangnya biar uangnya disabdo. Atau pedang apapun yang ingin saudaraku datang ke rumahnya biar disabdo, biar benar-benar muncul buat saudara. Karena sekarang ini kita nggak butuh lagi yang namanya sajam, ini bukan zamannya penjajahan. Kita nggak butuh lagi anti tembak, karena ini bukan zamannya perang. Tapi ini zamannya gimana uang bisa bahagian anak istri saudaraku.
bisa bahagiakan keluarga saudaraku. Maka sekarang pegang uangnya, kita sabdo uangnya dengan kami 5 semula jadinya. Silakan dipegang uang sambil mendengarkan dan berniatlah kepada Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Tuhanku. Izinkan hamba memakai ilmu sabdo keramat semula jadi alam. Sesudahnya, amin amin Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sesudah itu pegang uang. Hai uang, kau bawa teman-temanmu sebanyak mungkin kepadaku. Ya, kau bawa teman-temanmu sebanyak mungkin kepadaku. Sesudahnya diucapkan nanti kalimat sabdonya. Dan silakan didengar, disimak benar-benar luar biasa. Biar benar-benar masuk dan hafal. Karena memang tidak diperbolehkan untuk dicatat keilmuan-keilmuan rahasia. Biar energinya benar langsung aktif buat saudaraku semua. Silakan benar-benar disimak akan kalimatnya dan fokus dulu dada tengahnya. Setelah hafal baru nanti pengaktifan buat sekujur tubuh dan fokus-fokusnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ana min nurillah wa kulli kholikul minni. 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 Usahakan benar-benar hafal. Ayo kita ulang lagi. Ana min nurillah wa kulli kholikul minni. Maksud dari kalimat ini, saya dari Nur Allah. Saya yang dimaksud adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad dari Nurullah. Dan setiap ciptaan semesta alam, baik uangnya, baik manusia, makhluk langit, bumi, dan segala macamnya, minni dari Nur Muhammad. Maka ketika memegang uangnya, gendam uangnya itu, biar bawa teman-temannya sebanyak mungkin. Bahasakan di batinnya kalimat semula jadinya. Ana min nurillah wa kulli kholikul minni. Tadi gendam. Ana min nurillah wa kulli kholikul minni. Artinya, jangankan ini dan itu, uang itu berasal dari kita dan kita tuannya. Maka ketika dia diingatkan dengan kalimat ini, si budak tadi akan selalu manut dengan tuannya. Dan uang ini adalah budak dari Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu ada pada diri saudaraku. Maka gendam, gertak, suruh, seraya uangnya biar makin banyak datang kepada saudaraku. Sesudahnya belanjakan uangnya di warung atau dimanapun. Jadi setiap mau belanja kapan perlu, biar nggak sering-sering baca kalimat di lapangan atau di warung atau segala macam. Sehari itu sebelum berangkat kerja pakai dulu sabdo uang itu sebelum kita berangkat, baik buat istrinya, buat anaknya, buat kita sendiri, sabdo uangnya terlebih dahulu, biar nanti dibelanjakan oleh anak istrinya dan kita semua. Tapi sabdo dulu uangnya. Tahan nafasnya boleh, tanpa tahan nafas boleh. Yang penting di saat itu saudaraku meyakini di batin saudaraku sendiri bahwa di dalam saudaraku ada Nur Muhammad yang berasal dari Nurullah, dan Nur Muhammad ini telah dititah oleh Allah
sebagai cikal bakal segala makhluk, termasuk uang. Karena uang itu makhluk. Maka dengan kalimat sabdo ini, apapun ingin saudaraku akan dipermudah oleh Allah. Karena kita memberikan kalimat-kalimat rahasia ke berbagai tujuan dan berbagai makhluk. Maka dari itu, untuk pengaktifannya, fokus di sulbinya dibaca kalimatnya 11 kali. Fokus di pusarnya dibaca 11 kali. Fokus di dada tengahnya dibaca 11 kali. Fokus di jakunnya dibaca 11 kali. Fokus di ubun-ubunnya dibaca 11 kali. Maka dengan demikian itu akan aktif buat saudaraku. Lakukan minimal selama 3 hari. Sesudah 3 hari, apapun keinginan saudaraku, sabdo dengan kalimat ini. Memegang uang, sabdo uangnya. Memegang minyak, sabdo minyaknya biar sesuai ingin saudaraku. Memegang media apapun, sabdo. Mau bikin media apapun, sabdo dengan kalimatnya. Maka media tadi akan manut kepada tuannya. Buat apapun. Cuma saran saya, fokus dulu ke uang. Karena zamannya sekarang, apapun urusan butuh uang. Buat apa kita kebal ini, kebal itu, ya? Kalau toh istri minta duit, anak minta duit, yang ada tangis di sini, buat apa? Yang penting bahagiain dulu anak istri, bahagiain dulu keluarga kita, bahagiain diri kita. Dan zaman sekarang butuh ekonomi. Maka saya sarankan sabdolah uangnya setiap pagi atau malam. Biar dibelanjakan besok harinya dimanapun dan ke siapapun. Biar uang yang disabdo tadi kembali lagi membawa teman-temannya kepada kita. Lakukan dengan istiqomah. Lakukan dengan benar-benar luar biasa. Nanti saudaraku akan bertestimoni di grup FB yang saya bina, JA Terapi Satu Batin Satu Jiwa. Atau mungkin di video ini saudaraku akan bertestimoni. Ternyata luar biasa. Maka silakan wahai saudaraku semua. Benar-benar didawamkan, benar-benar diistiqomahkan. Pakai ilmu ini biar hidup semakin berubah. Ikhlaskan batin saudaraku untuk menghafalnya. Ikhlaskan batin saudaraku untuk membagikannya sebagai bukti mahabbah kita, penyambung batin kita, hingga ilmu semakin bermanfaat. Ayo, silakan diminum kopinya dan ngerokoknya silakan. Jadi habis ngaji, ngeropi, ngerokok, biar rileks pikirnya. Jangan terlalu tegang dalam menerima ilmu. Ketika kita rileks, tentu semakin bahagia. Ketika ada kopi, ada rokok, mungkin bagi yang ngopi dan ngerokok, kita akan semakin luar biasa menerima berbagai energi ilmu itu sendiri. Dan semoga kedepannya saya bisa live buat saudaraku. Cuman maaf, saya ini perokok aktif. Sehari itu sampai 3 bungkus rokok saya habisin dan kopi hampir 5 gelas. Tapi alhamdulillah Allah punya cara buat itu. Maka tinggal saudaraku buktikan dengan ilmu ini. Sabdo semula jadi alam ini. Uang bakal ngalir kepada saudaraku. Segala hajat saudaraku bakal mendekat. Dan saudaraku akan dikejar oleh dunia itu sendiri. Mulailah disabdo. Dan jangan takut lagi miskin. Jangan takut lagi tidak berduit. Karena rasa takut itu adalah Tuhan baru. Dan Tuhan baru akan menguasai saudaraku. Maka ketika ia menguasai, dia akan membuat saudaraku seperti yang saudaraku takuti tadi. Takut miskin maka akan miskin. Semoga bermanfaat. Salam satu batin, satu jiwa. Saya Rajo Mangkuto Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.